Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMKN 1 Mojosari dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan kami, yaitu diseminasi aksi nyata penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Di sini saya akan memaparkan terkait penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Konsep inti budaya positif di sini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Dan yang pertama terkait perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar ini mungkin kita dulu menerapkan pembelajarannya, kita menyamaratakan perlakuan kepada siswa ya dalam satu kelas. Tapi makin kesini kita diharapkan untuk menerapkan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah, kebutuhan belajar siswa itu kan berbagai macam ya. Bisa kita identifikasi dari gaya belajarnya, minat belajarnya, potensinya. Nah, itu bisa kita terapkan melalui pembelajaran apa Bapak Ibu kira-kira? Pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya kita langkah awalnya kita mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa tersebut, baik minat belajarnya, potensinya maupun profil belajar siswa tersebut. Selanjutnya, disiplin positif. Kata disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin positif ini pembiasaan hal yang positif baik siswa maupun guru. Jadi tidak hanya murid saja, tapi guru juga melakukan pembiasaan positif itu di sekolah. Nah, kita ini perlu menanamkan motivasi intrinsik pada murid. Jadi sebaik mungkin kita menanamkan kesadaran diri pada murid tersebut terkait disiplin positif. Jadi siswa tersebut bisa melakukan dengan kesadaran mereka sendiri tanpa harus diiming-imingi imbalan ataupun ancaman ataupun hukuman. Jadi seperti itu. Kira-kira disiplin positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita ini kira-kira apa Bapak Ibu? Yang sudah kita terapkan terkait disiplin positif. Nah, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, tentunya ini kita laksanakan melalui sentral ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Sholat duhur berjamaah. Kemudian sholat duha berjamaah, membaca surat Yasin pada hari Kamis. Jadi sekolah kita itu sudah melakukan pembiasaan atau disiplin positif ini. Kita tinggal mengoptimalkan saja. Nah, terkait disiplin positif, tentunya yang kita lakukan dalam pembiasaan disiplin positif ini tentunya terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini dibagi menjadi 3, yaitu profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini terdiri dari
sholat duha berjamaah, baca yasin setiap hari Kamis, sholat Jumat berjamaah, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran dan kemajusan. Salam sapa itu juga termasuk ya. Kemudian berkebinekaan global. Kita sudah menerapkan berkebinekaan global ini melalui program P5 kita ya. Yang ketiga adalah bergotong royong. Kira-kira kegiatan apa yang sudah kita terapkan pada Jumat bersih? Kita bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian mandiri. Kita sudah membiasakan atau membelajarkan siswa untuk belajar mandiri. Jadi kita tidak menerapkan informasi itu satu arah dari guru. Informasi itu tidak dari guru saja, tetapi informasi itu bisa dicari secara mandiri oleh murid. Selanjutnya bernalar kritis. Nah, ini pembiasaannya yang bagaimana? Yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Penguatan literasi. Jadi penguatan literasi ini bisa sudah kita terapkan ketika setiap hari Rabu dan hari Selasa. Nah, itu kan ada rutinitas setiap minggu ada satu anak bergilir untuk mempresentasikan hasil literasinya. Nah, ini termasuk yang poin bernalar kritis. Dan selanjutnya adalah kreatif. Tentunya kita sebagai seorang pendidik menuntun atau mengharapkan siswa memiliki pemikiran yang kreatif. Selanjutnya IPO Primary Years Program. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir adalah keterampilan hidup. Di sini keterampilan hidup dapat dipercaya, yaitu jujur ya. Kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi setiap perilaku baik kita sebagai guru ataupun murid itu apa yang dia lakukan itu berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Jadi misalnya ada siswa yang melakukan perilaku yang baik ataupun yang kurang baik. Nah, itu tentunya pasti ada tujuan. Pasti dia menginginkan kebutuhannya itu terpenuhi. Jadi kemungkinan dia belum terpenuhi salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya akan kita bahas 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini contohnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan untuk menerima kasih sayang. Jadi kita kan makhluk sosial ya, pastinya kita berinteraksi dengan sesama. Pastinya kita juga ada harapan atau keinginan masuk pada kelompok tertentu. Nah, ini kebutuhan yang kedua. Selanjutnya kebutuhan penguasaan. Ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, kemudian bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Selanjutnya kebutuhan akan kebebasan. Kira-kira kebutuhan akan kebebasan ini contohnya apa ya Bapak Ibu yang terkait dengan siswa kita?
Nah, anak-anak siswa bebas berekspresi, misalnya dalam hal menunjukkan talentanya, menunjukkan potensi yang dimilikinya. Nah, dalam berkarya seni misalnya seperti mata pelajaran seni budaya, dia bebas berekspresi untuk menuangkan ide-idenya pada lukisannya atau tugas tarinya atau tugas dramanya, seperti itu. Dan bisa juga kebebasan ini kita sebagai guru juga kita tentunya memberikan kebebasan anak-anak dalam menentukan gaya belajar mereka. Nah, gaya belajar mereka ini tentunya kita identifikasi juga dari minat belajar dia, profil belajar siswa tersebut juga. Jadi kita beri kebebasan sesuai apa yang dia minati. Misalnya siswa tersebut berminat untuk melakukan pembelajaran melalui auditori ataupun visual ataupun kinestetik. Jadi kita beri kebebasan tersebut. Dan selanjutnya adalah kesenangan. Kira-kira kesenangan yang dalam hal pembelajaran di kelas apa ya Bapak Ibu? Ya, sesekali anak-anak itu diminta pendapat, barangkali kalian ada atau ingin pembelajaran seperti apa, mungkin bisa ibu fasilitasi seperti itu. Jadi biar anak-anak ini di samping belajarnya itu menyenangkan karena itu pilihannya sendiri, maka anak juga akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipilih. Ya, betul sekali pendapat dari Bu Zakia. Jadi kesenangan itu bisa siswa itu diminta pendapat terkait pembelajaran yang apa yang kalian inginkan, supaya anak-anak itu senang. Kalau senang, anak-anak dalam hal belajar itu sudah merasa senang, insya Allah pembelajaran itu atau materinya itu mudah dipahami. Nah, kesenangan ini juga bisa berupa kita berikan ice breaking. Jadi kita ajak anak-anak bersenang-senang dulu. Kalau anak-anak sudah senang, tentunya materi-materi pelajaran yang kita sampaikan insya Allah mudah dipahami oleh anak-anak kita. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, siswa itu melakukan atau berperilaku tertentu itu pasti ada tujuan, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, tingkatan ini adalah tingkatan yang terendah. Karena apa? Karena siswa itu melakukan sesuatu itu hanya karena menghindari dari hukuman. Nah, biasanya anak-anak yang dilontarkan dari mulut mereka adalah, kalau saya tidak melakukan gini, saya dihukum apa Bu? Nah, biasanya seperti itu. Nah, ini adalah tingkatan yang terendah. Sebaiknya anak-anak tidak ada motivasi seperti ini ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kira-kira menurut Bapak Ibu imbalan atau penghargaannya ini seperti apa? Ya, apresiasi atau pujian. Kita memberikan pujian terhadap apa yang sudah dilakukan siswa tersebut. Nah, ya, bagus. Nah, pintar. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada juga siswa yang melakukan perilaku itu karena pengen dipuji, karena pengen ada penghargaan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik, di mana motivasi ini ada dalam diri siswa. Jadi mereka punya kesadaran sendiri. Misalnya, saya harus belajar matematika supaya saya tahu konsep-konsep dasar matematika itu seperti ini. Saya harus tahu, saya harus hafal rumus-rumusnya supaya saya bisa menyelesaikan soal-soal cerita ini. Jadi motivasi yang ketiga ini yang kita harapkan. Jadi mereka memiliki kesadaran dalam dirinya masing-masing. Selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Nah, ini apa perbedaannya Bapak Ibu? Adakah yang bisa memberikan contoh hukuman? Misalnya siswa terlambat dalam hal hukuman dipares atau dihukum lari fisik push up atau lari lapangan 5 kali misalnya seperti itu. Itu contoh dari hukuman. Nah, kalau yang hukuman ini sifatnya jangka pendek ya Bapak Ibu. Jadi ketika anak dihukum sudah dia jerah, nanti next dia akan kambuh lagi. Nah, ini posisi yang hukuman. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi seperti apa? Kira-kira Bu Zakia bisa memberikan contoh? Atau ketika anak-anak ini sudah mengetahui dengan jelas tentang tata tertib dari sekolah yang di awal itu sudah ditandatangani oleh wali murid dan diketahui oleh anak-anak, itu kan ada beberapa poin di situ, ada poin pelanggaran dan ada poin sanksi. Jadi ketika anak-anak itu melakukan satu pelanggaran, di situ sudah ada konsekuensinya. Seperti halnya kalau dulu itu masih tertulis itu, misalnya berkata-kata kotor, nanti di situ ada poin 10. Nah, poin-poin itu dulu kan pernah di BK itu dihitung dalam setiap dalam setiap satu semester itu ngumpul berapa lah, itu nanti yang akan menjadi anak-anak itu mendapatkan satu tindakan. Misalnya di angka segini anak-anak harus ada panggilan orang tua, sampai nanti di poin tertentu itu anak-anak juga akan dikembalikan ke rumahnya masing-masing, dalam artian sudah tidak boleh sekolah di sini. Dan itu kan sudah diketahui. Mungkin seperti itu kalau konsekuensi. Iya, betul sekali pendapat dari Bu Zakia. Jadi konsekuensi itu bisa jadi berupa skor atau apa tadi istilahnya di sini Bu Zakia? Poin. Nah, poin itu dikumpulkan, pelanggaran 1 poinnya berapa, pelanggaran 2 berapa. Nanti pada akhir semester atau akhir bulan kita total konsekuensinya apa. Nanti seperti totalan ya. Nah, ini betul seperti itu. Nah, bisa jadi konsekuensi ini misalnya siswa terlambat masuk ke kelas, kemudian konsekuensinya adalah siswa tersebut tentunya ketinggalan materi pelajaran yang sudah diberikan. Itu konsekuensinya, pasti dia tidak mendapatkan materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru ketika dia belum datang. Dan yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini di mana kita sebagai guru membangkitkan perasaan gagal terhadap murid. Jadi membangkitkan perasaan bersalah mereka atas kesalahan mereka untuk menjadi siswa yang sukses. Nah, ini adalah tindakan yang sebenarnya kita harapkan. Kalau hukuman itu sifatnya satu arah, jadi pihak gurunya yang menentukan. Kalau restitusi adalah siswa sendiri yang menentukan penyelesaian masalah dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah, selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya, kasus murid terlambat masuk sekolah. Jika kita di posisi kontrol sebagai penghukum, tentunya kita langsung memberikan hukuman, yaitu contohnya lari mengelilingi lapangan 5 kali misalnya. Ini jika kita sebagai posisi kontrol penghukum. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini sifatnya jangka pendek sekali. Jadi selanjutnya siswa akan melakukan hal yang sama. Dan efeknya siswa tersebut akan punya perasaan dendam oleh Bapak Ibu guru yang sudah menghukumnya. Nah, selanjutnya posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi di sini kita menggugah perasaan bersalah dari murid tersebut yang sudah melakukan kesalahan. Biasanya kata-kata yang dilontarkan adalah
ibu. Nah itu jika kita membuat rasa bersalah atau menjadi posisi ini. Yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Jadi kita memposisikan kita sebagai teman mereka. Di mana posisi ini biasanya anak-anak itu tergantung. Jadi kalau tidak sama si Bu Guru A, dia sudah tidak mau curhat misalnya. Kalau ganti guru, dia sudah nggak mau terbuka lagi, tidak mau nurut lagi. Nah itu efeknya kalau kita sebagai posisi kontrol teman. Nah ini biasanya yang kita lontarkan adalah, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Nah itu yang biasanya terlontar jika kita menjadi posisi kontrol teman. Dan selanjutnya adalah posisi kontrol pemantau. Jadi yang biasa dilontarkan adalah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, setelah ini jangan diulangi lagi ya. Nah itu. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Nah, di mana posisi kontrol manajer ini kita menawarkan atau melempar solusi atau penyelesaian masalah dari kesalahan yang sudah diperbuat oleh murid tersebut untuk mereka cari solusinya sendiri. Nah, posisi kontrol manajer ini bertujuan apa? Bertujuan untuk membentuk watak dan karakter dari murid kita, yaitu karakter bertanggung jawab. Nah, jadi kita bimbing, kita tuntun murid kita setelah mereka melakukan kesalahan. Nah, ini bagaimana penyelesaian kamu setelah kamu melakukan ini. Nah itu. Jadi kita membentuk atau menuntun siswa untuk bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri. Biasanya yang kita sebutkan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi kita sadarkan dulu anak-anak, dia menyadari kesalahannya atau tidak. Kadang siswa itu kan ada yang ngeles, dia nggak ngaku atas kesalahannya. Nah ini kita sadarkan dulu, dia ngaku atas kesalahannya. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita kembalikan lagi kepada siswa tersebut setelah melakukan kesalahan. Nah, perbaikannya bagaimana? Solusinya bagaimana? Penyelesaiannya bagaimana? Nah, nanti anak-anak sendiri yang memilih penyelesaiannya. Nah, di sini otomatis kita membentuk watak bertanggung jawab dari siswa tersebut. Adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Apa perbedaannya kira-kira Pak Nanang? Perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Di lingkungan kelas oleh anak sendiri atau Ya, sependapat saya dengan Pak Nanang. Jadi peraturan itu istilahnya satu pihak saja yang membentuk. Jadi pihak sekolah saja yang membentuk. Nah, biasanya kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah itu biasanya kadang ada anak-anak yang nyelentuk, ya sudah Bu, ini kan yang membentuk aturan kan sekolah, ya sekolah saja yang melaksanakan atau yang menaati. Tapi beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, kita membentuknya bersama-sama dengan murid. Jadi guru dan murid membentuk keyakinan kelas tersebut. Supaya apa? Supaya anak-anak merasa terlibat dalam pembentukan keyakinan tersebut. Kalau anak-anak merasa dilibatkan, otomatis siswa rasa memilikinya tinggi. Jadi merasa setuju dengan kesepakatan itu.
keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pertanyaan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kita hindari kata-kata tidak boleh, hindari kata-kata dilarang. Misalnya kita anak-anak menulis kesepakatan kelas itu dilarang membuang sampah sembarangan. Sebaiknya pernyataan positifnya bagaimana, Bu Yusi? Buanglah sampah di tempatnya, atau jagalah kebersihan, seperti itu. Misalnya dilarang terlambat masuk sekolah, berarti pernyataan positifnya datang ke sekolah tepat waktu. Nah, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas itu kita susun sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Karena apa? Supaya diingat oleh murid atau siswa. Kalau anak-anak mengingat kesepakatan yang sudah disepakati itu, tentunya anak-anak juga menaati atau menjalankan yang sudah disepakati bersama. Beda lagi kalau membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu terlalu banyak, otomatis anak-anak akan lupa. Kemudian disesuaikan dengan kondisi sekolah. Dan yang terakhir, semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini di mana kita sebagai guru menuntun atau membimbing atau membangkitkan rasa bersalah atau rasa gagal dari siswa tersebut untuk menjadi orang yang sukses. Di sini ada 3 tahap dalam segitiga restitusi, yaitu mengidentifikasi, menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah langkah menstabilkan identitas, yaitu biasanya kita membangkitkan rasa bersalah dari murid tersebut. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, ya. Tapi bla 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 gitu ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Jadi ada perasaan down dari siswa itu dibangkitkan lagi supaya dia tidak merasa bersalah. Selanjutnya langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan alasannya kenapa dia melakukan kesalahan tersebut dengan cara, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari itu, nah itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Biasanya itu yang kita tanyakan kepada mereka. Dan langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini adalah prinsipnya yaitu memberikan motivasi intrinsik pada siswa, yaitu kita tanyakan kembali kesepakatan apa yang sudah kita sepakati dulu, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Nah, kita ingat-ingat lagi supaya dia ingat yang sudah kita susun bersama. Akhirnya kalian langgar, dan ini bagaimana penyelesaiannya. Nah, ini kita kembalikan lagi kepada siswa tersebut untuk mencari penyelesaiannya. Dan ini saya sudah menerapkan segitiga restitusi dalam kasus siswa tidur di saat jam pembelajaran. Ini video ya Bapak Ibu. Kemudian saya juga menerapkan langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas, dan langkah kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah langkah restitusinya, yaitu menanya keyakinan. Demikian yang bisa saya sampaikan dari pemaparan budaya positif. Adakah pertanyaan dari Bapak Ibu guru? Ya, silakan Bu Norina, ada yang ditanyakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang mau saya tanyakan adalah dari penjelasan yang tadi, itu mengapa posisi kontrol manajer itu dirasa paling ideal atau paling bagus diterapkan
kepada peserta didik. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan dari Bu Norina. Jadi tadi yang ditanyakan Bu Norina adalah mengapa posisi manajer itu, posisi kontrol manajer itu sangat ideal yang bisa kita terapkan. Karena posisi manajer ini kita menuntun siswa untuk membentuk watak dan karakter anak-anak supaya bertanggung jawab. Jadi setelah dia melakukan kesalahan, kita tanyai, kita bangkitkan perasaan down itu, kemudian kita kembalikan lagi kepada anaknya bagaimana penyelesaiannya. Nah, dari situ anak akan mencari penyelesaian sendiri. Nah, di situ anak bisa bertanggung jawab dari apa yang sudah dia lakukan. Nah, seperti itu. Bagaimana? Sudah jelas? Oke. Saya akan mencoba untuk memberikan umpan balik atas destinasi yang sudah disampaikan oleh Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini pastinya saya dan teman-teman yang lain ini pastinya sangat senang sekali ya, diundang untuk hadir dalam diseminasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang budaya positif ya. Sudah banyak ilmu yang kami dapat yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Meta dari mulai budaya positif, kemudian mungkin selama ini kita belum paham tentang belajar berdiferensiasi itu seperti apa. Tadi sudah diberikan pencerahan sehingga yang selama ini kami ketahui bahwa pembelajaran diferensiasi itu kayaknya memeta-metakan siswa sing pinter kumpul pinter, sing gak pinter kumpul gak pinter. Ternyata tidak seperti itu aslinya ya. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan tentang bagaimana harusnya kita itu bersikap sebagai seorang guru. Ada tadi dijelaskan oleh Bu Meta tentang 5 posisi kontrol seorang guru ya. Mungkin selama ini bagi kita 5 posisi kontrol itu sudah sering kita lakukan ya, dan ternyata itu ada yang kurang baik, dan harusnya itu kita harus menuju ke posisi kontrol yang terakhir, ke yang nomor 5 sebagai manajer. Ya, mungkin dari penjelasan dari Bu Meta tadi kami sudah mendapat pengetahuan bahwa kalau misalnya sekarang ini kita masih bisanya itu di penghukum ya tidak apa-apa, itu kita lakukan dulu, tapi kita harus selalu berusaha bagaimana nantinya kita ini bisa menjadi punya posisi kelima, yaitu sebagai posisi manajer. Karena selama ini yang sudah saya sendiri pribadi saya melakukan itu, kalau penghukum sih sudah tidak, tapi lebih ke teman. Ternyata posisi kita menjadikan kita sebagai teman siswa itu juga ternyata tidak cocok kalau dilihat dari penjelasan Bu Meta. Bukannya tidak cocok, tapi harusnya kita meningkat untuk lebih dari itu. Mungkin itu. Jadi terima kasih Bu Meta sudah dilibatkan dalam diseminasi yang sudah dilakukan oleh Bu Meta. Tentunya banyak ilmu yang kami dapat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas umpan balik yang sudah diberikan oleh Bu Zakia. Ya, betul sekali ya. Tidak hanya Bu Zakia sebenarnya, saya pun juga dulu pernah menjadi posisi kontrol teman. Jadi kita memposisikan sebagai teman mereka. Dulu saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya memposisikan diri saya sebagai posisi kontrol teman itu bertujuan supaya anak-anak lebih terbuka terhadap saya, lebih terbuka. Dengan terbuka, jika dia memiliki kesalahan, kita akan bisa menuntunnya menjadi arah yang lebih baik. Nah, itu tujuan saya. Ternyata setelah saya mengikuti pendidikan ini, posisi kontrol teman itu kurang tepat kita lakukan. Jadi sebaiknya kita memposisikan kita sebagai posisi kontrol manager, karena itu tadi
kita bisa menuntun atau membentuk watak atau karakter bertanggung jawab kepada murid dari kesalahan yang sudah mereka perbuat untuk mereka cari sendiri solusinya atau penyelesaiannya, seperti itu. Jadi memang posisi kontrol yang dulu-dulu kita lakukan seperti posisi kontrol penghukum sebagai teman itu kadang masih terbawa-bawa, tapi kita akan berusaha menjadi posisi kontrol manager. Nah, memang perubahan ini tentunya tidak instan, tentunya kita bertahap supaya yaitu tadi kita bisa membentuk watak dan karakter yang bertanggung jawab kepada murid kita. Adakah pertanyaan lagi? Jika tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bertemu lagi di tahun ajaran baru ya. Nah, alhamdulillah kalian naik kelas semua, naik kelas di kelas 9. Oke, terakhir kita ketemu pada tahun ajaran kemarin, yaitu ketika kita atau kalian masih menginjak di kelas 8C. Sekarang alhamdulillah kita bertemu di tingkat berikutnya yaitu 9C. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyusun atau membentuk kesepakatan kelas. Apa sih kesepakatan kelas itu? Peraturan kelas. Terus apa lagi? Perjanjian. Nah, perjanjian yang harus kalian patuhi, taati, sepakati. Jadi kenapa saya buat seperti ini? Karena supaya kalian bisa belajar itu dengan rasa nyaman, karena keyakinan atau kesepakatannya itu kalian buat sendiri, kalian sepakati bersama, dan tentunya kalian yang melaksanakannya dari kalian untuk kalian juga. Itu ya. Tentunya semua ini untuk mewujudkan pembelajaran yang aman dan nyaman untuk kalian. Jelas ya? Nah, sekarang silakan saya bagikan sedikit note. Silakan kalian tulis kesepakatan kelas untuk 1 tahun ke depan dulu ya. Satu-satu ya. Oke, nah kalian sudah menulis dan sudah menempelkannya di kertas manila ini. Sekarang mari kita kelompokkan ya. Yang pertama ini kita ulas bersama-sama ya. Piket tepat waktu. Ini saya tulis di sini ya. Sembilan C ya. Oke. Yang pertama, tiket tepat waktu. Jadi ini termasuk
Mas apa? Bikin tepat waktu. Kedisiplinan. Terus harus beratribut lengkap. Termasuk apa? Kedisiplinan. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Ini masuk di mana? Masuk di kedisiplinan kan? Tidak boleh makan saat jam pembelajaran. Kemudian tidak boleh rame saat pembelajaran. Ini juga masuk pada kedisiplinan. Berangkat sekolah tepat waktu, masuk kedisiplinan. Kemudian lanjut ya ini. Harus membawa alat tulis lengkap. Ini tiket kelas tepat waktu masuk sini ya, sama seperti yang ini tadi. Kemudian tidak boleh tidur, tidak boleh merusak fasilitas kelas. Tidak. Nah, ini tidak merendahkan sesama teman. Ini termasuk apa? Tidak merendahkan sesama teman. Berarti saling menghormati atau kasih sayang ya. Kasih sayang sesama teman ini termasuk ya. Kemudian harus membawa alat tulis lengkap. Ini termasuk disiplinan. Ini tidak boleh membawa buku, tidak boleh tidak membawa buku pembelajaran. Berarti termasuk kedisiplinan. Terus mendengarkan bapak atau ibu guru saat menerangkan pembelajaran. Termasuk apa? Boleh kedisiplinan, boleh menghargai ya. Tidak boleh pergi ke kantin saat jam pembelajaran. Berarti apa masuk pada kedisiplinan. Tidak boleh tidur saat jam pembelajaran. Berarti kedisiplinan. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Ini masuk disiplin. Tidak boleh merusak fasilitas kelas. Berarti apa? Tidak boleh merusak fasilitas. Apa? Masuk apa? Masuk kedisiplinan lagi. Tidak boleh rasis. Tidak boleh rasis. Tidak boleh rasis ini masuk apa? Menghargai ya. Masuk menghargai. Jangan menyia-nyiakan waktu belajar. Menghargai waktu. Termasuk ini ya. Ini boleh menghargai guru, menghargai teman, ataupun menghargai waktu. Berarti masuk menghargai. Tidak tidur di saat jam pembelajaran. Ini termasuk pada kedisiplinan. Tidak boleh berisik di saat guru sedang menerangkan. Menghargai. Oke. Tidak merusak fasilitas kelas. Disiplinan. Jadi kelas kamu kalian jaga, entah koran-korannya, entah kipas dan lain sebagainya ya. Di kelas tidak boleh makan dan minum saat jam pembelajaran. Tidak boleh berjalan-jalan di dalam kelas saat guru menerangkan. Menghargai. Tidak boleh ramai. Masuk apa ya? Menghargai ya. Tidak boleh
banget di sini. Nah, pintar. Sopan santun. Masuk sopan santun ya. Tidak boleh ke kantin saat jam pembelajaran. Kedisiplinan. Tidak bicara saat guru menerangkan. Menghargai. Di kelas tidak boleh jalan-jalan saat jam pelajaran, saat dijelaskan. Menghargai. Tidak boleh tidur di kelas di saat jam pelajaran. Kedisiplinan. Nah, ini sudah ya, sudah kita kelompokkan mulai dari kedisiplinan, kasih sayang antara sesama, menghargai dan sopan santun. Alhamdulillah kita sudah menyusun kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, dari apa yang sudah kalian buat, sudah kalian susun bersama, tentunya harapan kita adalah untuk diapakan? Ditaati, dijalankan, tidak untuk dilanggar, ya. Jelas ya? Saya harap 1 tahun ke depan kita bisa menjalankan pembelajaran ini sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Sudah ya? Oke?